Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi bersama aku Anissa Pujiana. Sekarang agenda kita itu untuk membahas soal-soal yang udah aku kasih kemarin nih. Oke, teman-teman udah pada mengisi kan ya untuk soal-soal yang udah aku kirim kemarin? Oke, mantap banget. Sekarang kita, untuk ini ya, untuk bahas bersama-sama gitu nih. Untuk yang soal yang pertama nih, kita baca dulu ya, untuk pertanyaannya itu, berdasarkan pernyataan di atas, maka yang bertugas di bagian manajemen pengorganisasian adalah. Nah, sebelum itu kita analisis dulu nih ya, untuk dari kata kunci dari pertanyaan yang udah ada nih. Nah, kita tentukan bersama-sama ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih di sini, untuk kata kuncinya itu ada bertugas di bagian manajemen pengorganisasian, gitu ya. Untuk menjawab eh, pertanyaan ini, kita bahas dulu nih poin-poin yang udah ada nih. Ini ada poinnya, ini ada 5 nih. Kita bahas sama-sama ya, satu persatu nih. Yang pertama ini ada poin pertama ini ada ganda nih, teman-teman ya. Ganda ini bertugas sebagai pengatur dan mengordinasikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, menurut teman-teman, ini tuh termasuk ke dalam tugas di bagian manajemen pengorganisasian bukan sih? Iya, betul banget. Nah, karena di sini ada pengatur dan mengordinasikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien gitu. Ini tuh bukan termasuk ke dalam manajemen pengorganisasian gitu ya. Oke, coba jawab teman-teman, ini termasuk ke dalam apa? Manajemen apa? Oke, benar banget. Ini termasuk ke dalam manajemen operasional, karena di sini ada pengatur dan mengordinasikan gitu ya, sumber daya secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan. Nah, di sini tuh ada menciptakan dan menambah nilai guna barang dan jasa. Ini udah tentu banget termasuk ke dalam manajemen operasional gitu ya. Oke, kita bahas yang kedua gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini udah tentu ke dalam manajemen operasional gitu ya. Nah, kita bahas yang kedua nih sekarang. Yang kedua ini ada Tarisa nih, bertugas sebagai pengumpul, pencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, menurut teman-teman ini, Tarisa ini termasuk ke dalam manajemen operasi pengorganisasian bukan sih? Iya, betul banget. Tarisa bukan termasuk ke dalam, manajemen operasi pengorganisasian, tapi Tarisa ini termasuk ke dalam manajemen keuangan. Karena di sini ada melaporkan keuangan nih, teman-teman. Keuangan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Jadi Tarisa ini termasuk ke dalam, manajemen keuangan. Nah, yang ketiga, kita lihat ya, kita bahas sama-sama. Di sini, di bagian yang ketiga ini ada lira gitu ya. Lira ini bertugas di bagian perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap karyawan sehingga efektif dan efisien. Menurut teman-teman, ini termasuk manajemen pengorganisasian bukan sih? Ya, betul banget gitu ya. Lira ini termasuk ke dalam manajemen pengorganisasian. Karena apa? Karena udah tentu udah kelihatan banget sama-sama ya, sama kita ini ada kata pengorganisasian. Ya udah tentu gitu ya, ini termasuk ke dalam manajemen pengorganisasian. Nah, karena kita udah tahu nih jawabannya itu ada di poin 3 yaitu ada lira gitu ya. Tapi kita juga harus bahas sama-sama nih biar kita tahu di poin 4 ini dan poin 5 ini termasuk ke dalam manajemen pengorganisasian juga bukan sih? Oke, kita bahas ya. Yang pertama ini ada, yang keempat ini ada Alia gitu ya. Alia bertugas menangani penetapan harga, promosi, serta distribusi barang dan jasa hingga memberikan pelayanan purna jual. Nah, ini Alia ini termasuk ke dalam manajemen pengorganisasian bukan sih? Iya, benar. Ini bukan termasuk ke dalam manajemen pengorganisasian. Coba bisa dijawab, Alia ini termasuk ke dalam manajemen apa?
Iya, betul banget. Alia ini termasuk ke dalam manajemen pemasaran. Karena di sini ada kata promosi nih, teman-teman. Nah, kata promosi ini udah tentu banget masuk ke dalam manajemen manajemen pemasaran, maaf banget ya. Nah, ini jadi untuk Alia ini termasuk ke dalam manajemen pemasaran karena di sini udah tentu ada kata promosi, ada penetapan harga, ada distribusi barang dan jasa. Nah, ini termasuk ke dalam manajemen pemasaran gitu. Nah, sekarang kita lihat nih di poin kelima. Di poin kelima ini ada Rizky, bertugas di bagian mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, memberikan motivasi, dan juga mengembangkan sumber daya. Nih, menurut teman-teman, ini termasuk manajemen pengorganisasian juga bukan sih? Apa? Oke, di sini, kayaknya ada yang masih bingung gitu ya. Nah, untuk Rizky ini termasuk ke dalam manajemen leading atau manajemen pemimpin gitu. Karena di sini ada kata mengambil keputusan nih teman-teman. Jadi kata pengambil keputusan ini tuh udah tentu bahwa ini tuh tugas dari seorang pemimpin gitu ya. Di sini ada mengadakan komunikasi, yaitu harus ada komunikasi antara bawahan dan juga gitu ya, untuk pemimpin itu harus ada komunikasi gitu ya, antara semua sumber daya manusia yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan. Dan juga untuk memberikan motivasi nih agar bisa semangat gitu ya, dari pekerja-pekerja di sebuah perusahaan atau ada anggota-anggota di sebuah organisasi gitu ya. Dan juga ada mengembangkan sumber daya gitu. Nah, tentunya sumber daya manusia nih gitu teman-teman. Jadi buat Rizky ini termasuk ke dalam manajemen leading atau manajemen pemimpin gitu ya. Jadi untuk kesimpulan dari soal yang pertama ini, untuk jawabannya itu ada di option B, yaitu Lira sebagai di bagian manajemen pengorganisasian, yaitu ada bagian perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap karyawan. Jadi gitu ya. Untuk soal yang pertama, itu jawaban yang benar itu adalah Lira. Oke teman-teman, semoga untuk pembahasan soal ini bisa kalian terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.